Polda Kalimantan Barat berhasil mengungkap 23 kasus pertambangan emas tanpa izin (peti) di 10 tempat kejadian perkara, Senin 8 Agustus 2022. Dalam pengungkapan peti kali ini ada 75 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan menyita 68,9 kg emas. Tidak hanya itu, jajaran Ditreskrimsus Polda Kalbar juga mengungkap penyelewengan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi yang merugikan negara hingga 9 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengatakan pengungkapan kasus pertambangan emas tanpa izin di 10 TKP ini dilakukan sejak Januari hingga Juli 2022. Sebanyak 75 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan 68,9 kg emas disita. 470 juta rupiah telah diamankan serta 11 unit alat berat eskavator. Dari 23 kasus, 75 tersangka terdiri dari pekerja tambang, pengangkut, penampung, pengolah hingga pemodal, ujarnya. Modus operandi yang digunakan pelaku penambangan melakukan kegiatannya mulai dari metode tradisional hingga menggunakan alat berat berupa eskavator. Hasil penambangan lempengan emas kemudian dibawa ke pengepul dan didistribusikan ke pengolah yang ada di Pontianak maupun di kota lainnya, jelasnya. Selanjutnya, pengungkapan penyelewengan BBM solar subsidi dengan 20 laporan polisi TKP di seluruh wilayah Kalbar. Dari 25 tersangka yang berhasil diamankan, kami menyita sebanyak 55.180 liter solar subsidi, bebernya. Kemudian berhasil mengamankan 1 unit kapal, 5 unit dump truck, dan 20 jenis kendaraan angkut lainnya. Dari pengungkapan kali ini, total kerugian mencapai 9 miliar rupiah, ucap Petit. Para pelaku melakukan penimbunan BBM jenis solar subsidi untuk dijual kembali kepada industri dan pertambangan. Tidak cukup hanya upaya penegakan hukum yang dilakukan, Polda Kalbar juga melakukan koordinasi dan kolaborasi penanganan permasalahan BBM subsidi dan peti, tutupnya. Kita sebutkan untuk penambangan juga kita kenakan TPPU. Khususnya untuk para cukong ya, cukong sama pemodal itu tetap kita laksanakan TPPU karena ini merupakan rangkaian. Jadi supaya sebagai efek jerah ya pasti kita tetap arahkan ke TPPU-nya. Tadi juga sempat saya tanyakan hal yang sama, bagaimana dengan yang kemarin di posisi di Landak, itu dalam proses, ya. Dalam proses dan baik penyelidikan ya maupun nanti akan mungkin meningkat. Atau bagaimana akan kami sampaikan ke teman-teman media semua. Masyarakat juga, kalau misalkan masih ada antrian-antrian seperti itu, segera aja laporkan kepada kepolisian terdekat, baik Polsek maupun Polres, supaya segera kita lanjutin. Karena ya itu memang sangat mengganggu sekali, khususnya arus lalu lintas. Dan juga mungkin masyarakat yang membutuhkan BBM secara subsidi khususnya ya, akan terganggu gitu kalau misalkan ada hal-hal seperti ini. Ya memang ada beberapa permasalahannya seperti itu, tapi itu kan masih bisa kita pilah. Jadi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi, maksudnya adalah karena kondisi jauhnya wilayah atau tidak terdapatnya SPBU di sana, nah, sehingga itu memang ada ketentuan itu sudah diatur semua, ada aturannya sudah ada. Jadi bisa kita pilah-pilah, ini mana yang memang benar-benar orang cari makan dengan cara menggunakan BBM ilegal ataupun dengan memang untuk memenuhi kebutuhan yang di pelosok-pelosok. Jadi kebutuhan-kebutuhan di pelosok-pelosok itu harus kita perhatikan juga. Kalau hanya mengandalkan aturan yang mungkin sesuai dengan undang-undang tapi tidak melihat posisi kesulitan di wilayah kan nggak mungkin juga. Makanya diterbitkanlah adanya beberapa peraturan baik yang sifatnya daerah, kabupaten maupun dari kepala desa. Hadi Saprana, JKTV.